اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اغفر مولانا في الدين وعلمنا وما التأويل بحق محمد وعلى اصحابه الحق ولا قوه الا بالله. أوصينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حضرة المكرمين والمحترمين جماعة مسلمان ونور الجنة عزني الله وإياكم أجمعين. Sama kita hormati segenap pengurusan kita Muslimin Nurul Jannah, khusus Bapak Ahmadi yang nurani, juga segenap para santri, Ustaz Sarifudin kami, Ustaz Dianto, Ustaz Sabrahim, Ustaz Ayat, juga aparatur pemerintah Allah hadir, Pak Yasin, RW 01, membawa acara Bapak Anton Jaya, Bapak masyarakat, persepuhan, Bapak Haji Munafiri dan yang lainnya, semua yang hadir, Bapak Bir dan yang lainnya semua yang kumpul pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan curahan rahmat dan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqomah malam hari ini bulan Rabiul Awal. Kita banyak baca shalawat, mudah-mudahan yang mulia kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan kita bab nanti bab yang ketiga, isinya hadis. Ada khamsun wa khamsuna mawidatan, ada 55 mawidhah. Selamatun akhbarin, ada 7 khabar wal baqi athar, dan sisanya adalah athar. Al-maqalatul ula, di dalam bab yang ketiga ini, bab 33, makalah yang pertama, ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, man asbaha ay dakhala fi waqti shabah, siapa yang masuk di waktu subuh, siapa yang pagi hari bangun tidur, wallahu yashku ilan nas, dia itu ngeluh, dia bangun tidur ngeluh surat, bangun tidur pagi-pagi, dia nenangnya sambil beli nasi uduk ngersulah dulu, ilah kasih kepada manusia. Jadi dia ngomong cerita banyak. Ke siapa? Ke orang yang dia temui. Tujuannya mau beli nasi uduk, mampir karena ada teman yang lagi ngopi itu, mau cerita dan uang kemarin begini begitu susah, kok cari duit kan gitu. Dia ngeluh, dia ngadu kepada manusia di kolmaji tentang susahnya proses kehidupan. Ya. Jadi ini terkait dengan etika kita, aturan kita. Ngeluh itu sebetulnya sah-sah aja, Pak. Tapi ada aturan lain. Ini pagi-pagi, baru deh pagi, belum juga sarapan, habis sholat subuh ngobrol, terus cerita kan. Lumayan enak. Lumayan enak, Bang. Ini warnanya gitu ya. Belum dia dikonfirmasi tentang sempitnya susahnya terkait dengan kehidupan yang dia jalani.
faka'annama yashku rabbahu, seakan-akan dia itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ngeluh. Jadi wasyikayatu la taliku illa ilallah. Syikayat, namanya syikayat, Pak. Jadi ngeluh itu, Rasulullah itu disebut dalam konteks kalimat bahasa Arabnya namanya syikayat. Dia ngeluh, la taliku illa ilallah. Ngeluh itu gak urut, kagak pantas kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak? Amin juga di doa. Karena apa yang dia utarakan, dia sampaikan, dia ceritakan tentang susahnya hidup dia. Dia ngomong ke orang lain itu seakan-akan jadi omongan yang dia lakukan seperti doa buat dewek. Mama enak makannya, daging mulu gitu kan? Kayaknya kerjanya lancar, gua susah. Jadi ini ketika kita ngomong, ketika kita cerita, ngebahas kepada orang lain, maka ini adalah untuk daripada ucapan yang kita sebut, yang kita ceritakan kepada orang lain itu adalah seakan-akan doa yang dipanjatkan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya dah heran kalau udah hidup kita susah, udah kita hidupnya pas-pasan, ngomong begitu pula pagi hari. Makanya seakan-akan kita ngomong, mengucap doa buat kita dewek. Jadi di sini diajarkan bahwa kalau kita ngomong, kalau cerita itu yang enak-enak. Kenapa? Karena itu kembali kepada diri kita dewek. Kita ngomong doa orang baik, maka ucapan omongan kita baik itu akan berbalik buat kita dewek juga. Ya. Maka di sini disampaikan tidak pantas, nggak layak ngeluh kepada manusia. Kalaupun mau ngeluh kepada Allah Ta'ala, tapi sholat subuh, zikir, doa, orang-orang mau pergi nyari sarapan, beli nasi uduk, ya, beli nyari getuk dan lain sebagainya. Coba duduk sebentar, ngadu sama siapa? Ngadu sama Allah. Ya, bukan cerita kepada manusia. Kalau kita cerita kepada manusia, berarti sama aja kita ngebongkar dapur kita dewek. Sama aja kita ceritain kejelekan, kesusahan kita dewek. Dan itu adalah kita meyakini dan doa seakan-akan kita betul-betul bahwa emang kita betul-betul susah. Padahal hari itu Allah mau ngasih rezeki 2 juta buat kita dari ngojek. Gara-gara kita cerita, akhirnya nanti nggak jadi. Ya. Amma syikayatu ilan nas fahiya min alamati adami ridha. Maka di sini dijelaskan bahwa ketika kita melakukan tadi syikayat, Rasulullah kita ngadu kekurangan kita kepada manusia, itu menunjukkan bahwa min alamati adami ridha, bahwa tanda kita tidak ridho dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Makanya jangan suka cerita kejelekan, jangan suka cerita kekurangan, apa-apa yang tidak baik tentang diri kita kepada orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Itu adalah doa. Makanya omongan itu adalah doa. Apa? Maka kadang-kadang apa yang kita omongin entah sebulan, 2 bulan, setahun ke depan, kadang-kadang suka kenyataan. Kenapa? Karena kita itu nggak sengaja. Begitu kita ucap, begitu kita ngedumel, padahal kadang-kadang kita berdoa diaminkan oleh malaikat, besoknya ketahui itu. Makanya kudu hati-hati. Ya. Kamaluya an Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala u'allimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a
lagi kumpul Rasulullah dengan para sahabat, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sampaikan, mau nggak nih saya ajarin satu doa, satu kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa manakala Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun bersama umatnya Nabi Musa Bani Israel, ketika kemudian dikejar menghadapi lautan, bingung, mundur Fir'aun sama bala tentaranya, dia maju, di depannya laut. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Musa manakala ketemu laut dan di belakangnya ada Fir'aun beserta bala tentaranya. Apa yang dibaca doa Nabi Musa sambil megang tongkat beliau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Doa Nabi Musa ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu doa yang dibaca, tongkat Nabi Musa dipukulkan ke lautan, kemudian laut itu membelah jadi dua. Makanya jadi salah satu mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Besok kita kalau nyebrang kali bingung kagak ada jembatan, cari bambu, cari kayu, baca doa ini, Bismillah. Belah apa? Iya. Doanya beda ya di nama Nabi Musa. Nah ini Pak, doa ini dibaca nih oleh Imam Al-A'mash ya. Beliau ketika mendengar hadis ini, mendengar doa ini, tidak pernah luput beliau, tidak pernah ditinggalkan ini baca doa. Karena maknanya luar biasa Pak. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji hanya milik Engkau. Wa ilaikal mushtaka, kepada Engkau ya Allah saya ngaju nih. Makanya saya sampaikan tadi, daripada kita pagi-pagi mau beli nasi uduk aturan lancar, pulang pergi cuma 10 menit, gara-gara kita ngeluh ngadu sama orang lain jadi setengah jam. Urut kalau kita domain lagi nih, lu bang beli nasi uduk lama amat, baru kita cerita dulu dah, harus dulu di orang. Maka puaskanlah kita, cerita kita ke Rasulullah, kita ke sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa nih, Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, wa ilaikal mushtaka, hanya kepada Engkau saya ngadu nih. Ya Allah, kepada Engkau saya ngadu. Saya susah, anak saya besok mau bayaran, ya Allah enggak punya duit, bingung dari mana saya bisa dapat duit. Ya Allah, minggu depan saya harus bayar cicilan motor. Kemana saya harus nyari? Udah utang panting ke sono kemari. Jangankan buat bayar motor, buat makan aja susah. Ya Allah, ngadunya sama siapa? Terlalu Pak. Habis subuh pagi-pagi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, dan Engkau ya Allah yang maha memberi pertolongan kepada saya, kepada hamba-hamba-Mu. Jadi kita minta tolongnya sama siapa? Sama Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim, dan tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan kadang-kala mohon maaf ya, kita jangan apa bahasanya ya, jangan merasa terlalu yakin betul ya. Kenapa? Karena segala sesuatu takdir itu kita nggak ada yang tahu. Makanya kita ketika keluar rumah, mau kerja, mau usaha, biasakan baca doa keluar rumah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa Bismillah ya Allah, dengan menyebut nama Allah ya Allah, tawakkaltu, saya bertawakal kepada Engkau. Umpama di dalam perjalanan saya ada kemudian kecelakaan dan lain sebagainya, saya minta pertolongan dari Engkau. Biarin mungkin orang lain kecelakaan, tapi saya jangan biar selamat ya Allah. Makanya di Sudan Pak, tahu beritanya Pak? Bukan satu RT lagi, Sudan kena longsor. Bukan satu RT lagi Pak,
Satu kampung, bisa aja satu kelurahan, satu kecamatan ludes habis kena longsor, cuma satu yang Allah selamatkan dari sekian ribu orang, satu yang selamat. Kan kita nggak tahu, kecelakaan itu selalu memasuki kita. Bahkan kubur pun, Pak, ya, kuburan, kubur itu setiap hari manggil kita 3 kali sehari itu, Pak. Jadi kuburan yang bakal kita tempati itu udah nunggu kita, manggil kita. Maka saya sampaikan bahwa begitu kita keluar rumah, biasakan kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat pulang dan pergi. Ya, kenapa? Karena kita yakin bahwa biasanya kita pengennya ya umur panjang, rezeki ngalir, itu ya. Jadi kita biasakan baca doa keluar Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita amalkan ini. Imam Al-A'mash, beliau ini begitu mendengar doa ini, ya, qala al-A'mashu fama taraktuhunna mundu samituhunna min syakikil asadil rufi. Saya ketika mendengar doa ini diajarkan oleh guru saya, kata beliau. Imam Al-A'mash ini salah satu tabi'in, ya. Gurunya siapa? Guru beliau itu adalah sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Imam Al-A'mash ini begitu mendengar doa ini dia tidak pernah ninggalin 5 waktu dia baca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil azim, dibaca terus-menerus tuh. Akhirnya dalam riwayat, ya. Kemudian qala al-A'mash, suatu ketika Imam A'mash ini atani atin fil manam. Begitu saya tidur, suatu ketika saya didatangi oleh seseorang yang tidak saya kenal. Mimpi saya bertemu orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Kemudian ngomong kepada saya, ya Sulaiman bin Mahram. Nah, Imam A'mash namanya Sulaiman bin Mahram. Panggilannya Al-A'mash. Kenapa? Al-A'mash ini maknanya adalah burem. Kenapa burem? Karena penglihatan beliau makin hari makin burem gitu, Pak. Kayak kita makin tua usianya makin penglihatannya burem. Makanya disebut beliau ini Imam Al-A'mash. Ya Sulaiman, zid fi hadhil kalimat. Sulaiman, kamu baca doanya jangan itu saja, tambahkan dengan kalimat ini, wa nasta'inuka ala fasadin fina. Tuh diajarin, Pak, ditambahin dulu doanya. Apa maknanya? Wa nasta'inuka ala fasadin fina. Kami memohon pertolongan kepada Engkau ya Allah ala fasadin fina, atas kerusakan, kesusahan, kecelakaan yang akan menimpa kita. Tuh. Jadi kita ini diajarkan untuk begitu doa itu, ya Allah biar kita selamat. Bahasanya begitu. Wa nasta'inuka ala fasadin fina, ya Allah kami memohon pertolongan kepada Engkau atas kerusakan yang akan menimpa kepada kita. Tuh. Ya. Jadi tetap namanya orang kan harus senantiasa ikhtiar. Harus selalu ikhtiar. Kenapa? Karena kita tidak tahu namanya sial, namanya apes, namanya musibah, tidak ada yang tahu. Makanya kita biasakan selalu minta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka shalaha amrina kullahu, dan aku atau kami meminta kepada Engkau ya Allah atas kebaikan-kebaikan perkara-perkara yang akan dihadapi. Kita ketika mau berbisnis, mau nyari dagangan, mau nyari usaha, pengennya ya Allah begitu saya jual diberikan kelancaran biar usaha saya laku. Tuh, gitu Pak. Ya, pengennya ketika saya nyari dagangan bukan keliling puter tuh, atau pengen nanti ketemu barang dan barang itu biar mudah bisa dijual. Gitu. Jadi tetap Pak, ya, kita ini mengadu, tetap kita ini minta
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian ngerasa diri ngapain sih kita sholat, ngapain sih kita doa. Ya berarti kan kalau kita orang nggak mau doa, berarti kita masuk kategori orang yang sombong. Nggak bisa ngomong bahasa Arab, doa bahasa Arab pakai Latin. Apa yang kita butuh ya Allah? Bismillah doa saya kepada Engkau, mudah-mudahan Engkau kasih kemudahan di dalam usaha saya mau jualan biar laku dagangan saya. Ya. Bahkan saya kasih doa amalan ketika kita mau jualan, ada bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doanya Allahumma jma' bainal mushtari wal mushtariat bisirah. Ini saya dikasih doa kalau kita profesinya sebagai tukang jualan. Kapan dibacanya nih? Dibacanya begitu kita buka toko, begitu kita buka warung, kalau kita mau nyari dagangan, begitu kita masukin keronjong kita lagi usahanya ojek, begitu kita mau ojek, diusap motor kita, baca doa itu. Bisa baca? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ijma' bainal mushtari wal mustariyat bisyirah. Itu diamalkan, dibaca kalau kita usahanya warung, buka warung ngelap-ngelap baca doa itu terus. Berapa? Mau sekali, mau 3 kali, 7 kali, terserah, yang penting hitungannya ganti. Saya kasih minta tengok guru saya bagi saya. Kenapa? Karena segala sesuatu bilang khususannya apa? Banyak tuh orang-orang yang berjualan kemudian nyari kemana-mana kan, nyari ke dukun A, dukun B, pengen biar lancar jualannya. Iya. Kita minta sama Allah aja. Biar mudah-mudahan Allah yang menggerakkan hati orang-orang itu biar pada beli sama kita. Apa sih maknanya doa yang tadi kita baca? Allahumma ya Allah ijma' kumpulkan dari berbagai arah penjuru, etan, kulon, kidul, kumpulkan bainal mushtari wal mustariyat, di antara orang yang beli dari golongan laki-laki dan perempuan, bisyirah, biar kumpul nih di warung saya, di tempat jualan saya, biar bukan kumpul doang bisyirah, tapi mereka pada beli. Tuh, doa ya, usahanya, dagangnya lancar. Ya, apabila kita bisa ngapain kayaknya kita baca sholawat dan banyak-banyaknya. Ya, karena sholawat multifungsi. Kalau sholawat mah buat apa aja tergantung kita niatnya mau apa. Ya. Jadi Imam Ahmad ini mimpi ya, mimpi ketemu didatangi oleh seseorang di mana di dalam mimpinya itu orang ini belum pernah ketemu. Tapi ngajarin kamu kalau baca doa tadi tambahkan nih. Kenapa? Karena maknanya bahwa kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan perlindungan dari berbagai macam kecelakaan, musibah-musibah yang akan terjadi di sekeliling kamu. Orang lain mungkin kecelakaan, kamu biar selamat. Bahasanya begitu. Biar kita terhindar. Dan kedua tambahannya, biar apa? Biar semua urusan kita dibukakan, digampangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ada bisnis, ngomongnya lancar, orang percaya sama kita. Kalau kita jualan, biar apa? Jualannya itu laku. Kalau kita nyari dagangannya juga bisa ketemu. Ya, nggak muter dari ujung ke ujung nyari. Ini apa yang kita ujung, apa yang mau kita jual, itu agar dagangan. Kopi dulu Ustaz. Kopi Sunan Johor kok waktu. Ngopi ya, Johor ya, karena ngopi juga. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, Pak? Yang menggerakkan hati manusia biar beli, menggerakkan hati manusia biar mau sama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka
kita minta sama siapa? Sama pemilik jiwa setiap orang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pada kesempatan kali ini mengingatkan bahwa kalau di pagi hari hindari, jangan kemudian kita ngeluh ngeresulah di depan orang. Kalau mau ngeresulah habis sholat subuh duduk kita, ya Allah dari kemarin saya belum dapat rezeki, dari kemarin saya susah ya Allah belum ketemu makan, saya nggak makan selama 3 hari, anak saya bingung mau sekolah nggak ada ongkos nggak ada jajan, bahkan habis beli buatnya itu. Jadi kita ngeluhnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar didengar. Ya. Jadi kalau kita ngeluh sama orang, sama aja berarti kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan bersama-sama tausiah yang